Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita luar biasa. Sore hari ini saya percaya setiap kita yang datang bersuka cita karena Tuhan kita baik. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bawa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Kita mau persembahkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab sore hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari siapkan hati saudara. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena hebat kami. Tapi kami percaya semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan sore hari ini kami Tuhan setiap umat-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan hati yang haus, hati yang lapar, yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami datang, kami bawa hidup kami bawa sembah kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih sore hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji-Mu. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau satukan hati kami, ikat tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ini waktu-Mu. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lagi katakan semusim berlalu,
setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Bahkan lebih luas daripada samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Sebab itu Tuhan kami sore hari ini Tuhan kami bawa syukur kami. Kami bawa sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari bawa syukur-Mu saudara. Mari bawa sembah-Mu. Haleluya. Mari agungkan Tuhan. Mari tinggikan nama Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang rindu akan Engkau. Menyembah-Mu Tuhan. Syakaralah bayaralah baralah. Urapan-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kiralah bayaralah baralah bayaralah baralah baralah bayaralah. Syakaralah bayaralah baralah baralah baralah. Ini hidup kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Kiralah bayaralah baralah baralah bayaralah baralah. Mari bawa syukur-Mu saudara, mari bawa sembah-Mu. Naikkan pujian-Mu. Kiralah bayaralah baralah 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 bayaralah baralah 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 baralah. Kiralah baralah bayaralah 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 basyaralah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian kami. Bagimulah segala hormat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimulah segala pujian kami Tuhan. Bagi segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tanganmu saudara, bersama kita mau nyatakan Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Oh Yesus, selama-lamanya. Sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita amin. Saudara bersuka cita amin. Boleh kasih salam, kasih tos samping kiri kananmu. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hebat. Sama-sama kita mau katakan. Kau gunung batuku,
akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan saudara dan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Yang sampai detik ini Tuhan boleh kami alami. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang bulan yang sudah berlalu, Tuhan sudah memelihara setiap kami. Memelihara pekerjaan kami, keluarga kami, usaha kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Kami percaya Tuhan ketika kami dengan setia memberikan persembahan persepuluhan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Tuhan akan memperlipat gandakan setiap apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada banyak persoalan dalam hidup kita, bahkan ketika seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi setiap persoalan kita, sakit penyakit, apapun itu, satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam kesesakan kita, di dalam setiap pergumulan kita, justru dalam kesesakan itu, dalam pergumulan, kuasa Tuhan akan nyata. Amin. Sebab itu, mari kita hanya mau berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat yang sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di dalam kelemahan
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Yes, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri dari awal naikkan pujian. Di dalam kelemahanku, kasih-Mu sempurna Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganmu, tapi Engkau lebih hebat Tuhan. Yes, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Engkau yang meneduhkan badai. Yes Tuhan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang membelah laut. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati pada hamba-Nya yang selamat. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh Yesus, Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Benar Bapa, sehebat apapun tantangan hidup kami, sebesar apapun tantangan di hadapan kami tetap percaya bersama-Mu Tuhan Yesus, berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Segala perkara kami dapat kami tanggung, bahkan kami menjadi pemenang, umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah malam hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu, beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga sungguh mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan Bapa, ini waktunya sebentar kami mau belajar sebagian dari perkenan firman Tuhan. Supaya kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam segala sesuatu mengarah kepada Engkau Tuhan Yesus. Yang ada jalan kami, kebenaran kami, dan kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan mempunyai hidup dengan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Gembala, Kak Ella, Kak Angga, ibadah yang ketiga malam hari ini. Dari pagi, siang melayani di gereja Petani dan Pasar, malam hari ini lagi ibadah yang ketiga. Berkatnya pun saya percaya 3 kali lipat ganda. Baik, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang hal-hal yang sering kita alami sehari-hari. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Seringkali kita itu tiba-tiba tidak diundang, tahu-tahu kekecewaan itu datang gitu aja. Karena ada selisih, ada kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan faktanya, dengan keadaan yang terjadi. Dan kekecewaan itu bisa datang pada setiap kita, termasuk saya. Saya sering kecewa itu kalau di rumah saya, di tempat usaha saya itu ada yang pakai barang itu tidak kembali di tempatnya. Yang paling sering itu kunci pintu gerbang. Sudah telat, mepet waktunya mau ke gereja, tahu-tahu lihat di paku, loh gak ada kuncinya. Saling tanya semua, di mana, terakhir yang bawa siapa? Wah. Kalau dulu waktu saya masih muda, ya sekarang masih muda juga sih, anak saya masih SMP kelas 1 Patrick ya. Maksud saya 15 tahun yang lalu. Kalau kecewa karena ada barang tidak kembali di tempatnya itu bisa bad mood sepanjang hari, 1 harian. Karena ya kita sudah merancang malam ini, besok pagi saya mau kerja ini. Barang mau kerja, tahu-tahu alatnya nggak ada. Dicari 1 jam, 2 jam nggak ketemu. Padahal 2 jam kemudian sudah ditunggu sama orang lain lagi. Ya batal kerjaan itu. Dan lebih parahnya lagi, ternyata alat yang dicari itu kadang-kadang ketemunya harus 1 minggu lagi. Bahkan kalau alatnya tambak bisa 6 bulan lagi. Habis 1 kali panen baru ketemu, oh ternyata di situ lenggisnya. Jadi ya secara kedagingan sangat wajar kecewa. Tapi menjadi bad mood seharian itu karena kita gagal mengelola yang namanya rasa kecewa. Jadi penting untuk sekalipun kecewa itu bisa datang sewaktu-waktu, tapi bagaimana kita mengelola kekecewaan itu juga akan mempengaruhi jalan hidup kita, bahkan tidak usah yang jangka panjang. 1 hari dari pagi, siang, sore, malam itu juga akan terpengaruh dengan sangat kuat. Dan kalau kita gagal mengelola kekecewaan itu, makin hari makin lama makin kecewa, makin suntuk. Walaupun kita sama-sama tahu, kalau dibiarkan, iblis mulai mengintimidasi kita dengan berbagai pikiran negatif. Nah, hidup bersama pikiran negatif, sama-sama tahu hasilnya ya pasti negatif semua. Akhirnya kita malah tidak produktif, tidak mengerjakan apa-apa, malah bermusuhan sama beberapa orang di sekeliling kita. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa gagal mengelola kekecewaan akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Yang pertama itu hal-hal yang negatif terhadap relationship, terhadap hubungan kita dengan sesama. Nah, hal-hal yang terjadi seperti itu. Yang pertama, membuat kita menjadi menghakimi secara pukul rata, over generalizing. Biasanya itu yang terucap itu seperti gini. Umpama, kalau bisnis sama orang Medan hati-hati loh. Biasanya suka makan sesamanya itu. Padahal tidak semua sih orang Medan seperti itu.
Kalau kalau ini jemaat yang biasanya menjadi mantan jemaat. Di gereja itu enggak ada Tuhannya. Padahal ya hanya karena dia bermasalah sama satu orang atau dua orang pelayan Tuhan di gereja yang bersangkutan. Ada kesenjangan, ada perbedaan. Harapannya dia sih, namanya pelayan mimbar, namanya pelayan Tuhan harus lebih rohani dari jemaat. Harus bisa jadi teladan, lebih punya kasih, lebih bisa mengalah daripada jemaat. Ya enggak salah sebetulnya harapannya. Tetapi memukul rata bahwa karena dia bermasalah dengan satu dua orang pelayan Tuhan menganggap di gereja itu enggak ada Tuhannya, itu buah dari pekerjaan iblis. Karena sebenarnya tidak seperti itu. Kalau cewek nih pernah disakiti sama laki-laki, omongannya nanti, pokoknya jangan percaya. Semua laki-laki pasti dah gitu. Pasti enggak bisa dipercaya. Padahal dia lupa, papanya juga laki-laki, anaknya juga laki-laki. Dan di gereja ini laki-laki solehah semua ini. Jadi enggak semua laki-laki itu enggak bisa dipercaya. Yang kedua, salah fokus. Kalau pikiran negatif dipiara terus, fokusnya otomatis dalam segala area kehidupan itu nyari hal-hal yang negatif terus, nyari yang salah terus. Kayak kalau kita mau foto pakai kamera kan kita pencet fokusnya dulu. Maunya supaya tulisan di slide ini yang difokuskan. Kok tahu-tahu yang jelas mejanya, tulisannya blur. Nah, itu salah fokus itu seperti itu. Padahal ada banyak hal positif, enggak kelihatan, yang kelihatan negatifnya. Contohnya, besok ada ibadah pemakaman jam 10 siang. Kita semua pasti sepakat menghadiri ibadah pemakaman itu adalah sesuatu yang baik. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah bersama dengan orang-orang yang bersukacita, menangislah bersama orang-orang yang menangis. Semua kita percaya itu perbuatan baik untuk ikut menghadiri pemakaman. Tapi kalau yang autofokusnya negatif, apa enggak panas? Jam 10 mulai, berarti selesainya jam berapa? Moro-moro hujan, tiba-tiba hujan. Ya apa? Kepingin sih ikut tapi enggak ada nunutan. Akhirnya yang baik itu langsung hilang. Keputusannya enggak ikut. Nah, walaupun tahu hal itu hal baik. Itu salah satu autofokus yang keliru. Kemudian yang ketiga, membuat kita bikin janji-janji pada diri sendiri. Biasanya gini yang terucap. Awas ya, lain waktu ya, hati-hati ya. Selamanya enggak akan aku percaya sama dia lagi. Atau kalau di rumah tangga atau komunitas, kalau komunitas kecil di rumah tangga, aku enggak akan berharap sehati sepikir lagi. Aku enggak akan mendoakan sehati sepikir lagi. Enggak masuk akal, enggak akan bisa. Walaupun kita tahu firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir. Bahayanya terluka, kecewa yang berlebihan dipelihara terus, bahkan firman Tuhan pun bisa tidak kita sepakati. Dan itu bisa terjadi pada setiap kita semua. Kalau tidak waspada. Seolah-olah Tuhan ini tidak masuk akal. Gak mungkin lah bisa. Padahal baru saja kita nyanyi. Yang mustahil, yang tidak mungkin, ya mungkin. Kalau Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin. Amsal 4 pasal 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Saya ambilkan dari
terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati berbicara tentang pikiran, kehendak, keinginan, pemahaman, pengertian yang menyatu terintegrasi melahirkan sebuah aktivitas untuk bergerak, dinamis. Itu berbicara tentang hati. Jadi lebih daripada sekedar pikiran. Kalau pikiran itu negative thinking, positive thinking itu berbicara tentang jiwa, mental, psikologi. Tapi hati itu berbicara lebih dalam lagi. Tapi salah satunya adalah pikiran. Jadi kalau Amsal itu kita ganti untuk diri kita sendiri, pikiranku menentukan jalan hidupku. Pikiranku menentukan jalan hidupku. Kalau tadi dikatakan dampak terhadap relasi dengan sesama. Bagaimana terhadap diri sendiri? Kalau pikiran negatif itu dipiara. Yang pertama menjadi suka mengasihani diri sendiri. Suka mengasihani diri sendiri. Merasa jadi korban. Kalau bahasa kerennya playing victim. Selalu aku. Aku ini korban tidak di sekolah sama orang tuaku. Aku ini korban anaknya orang tidak mampu. Aku ini korban keadaan gara-gara tidak punya modal. Nah, semua keadaan aku jadi korban. Nah itu mengasihani diri sendiri itu seperti itu. Yang kedua dikatakan berakibat depresi. Banyak orang semakin tertekan oleh bayangan-bayangan pikirannya sendiri. Padahal belum tentu orang lain mikir gitu. Tapi tertekan oleh pikirannya sendiri. Jadinya hilang cantiknya kayak gini. Mestinya cantik jadi hilang cantiknya. Mestinya tidak gembrot, merasa dirinya kayak gini. Tidak bisa melihat keindahan dirinya sendiri. Terus makin tertekan, depresi. Yang ketiga, menjadi kepahitan. Jadi timbul iri atau dengki kepada orang lain. Mosok saya tok yang gini. Orang lain harus tahu rasa juga. Jadi timbul ingin balas dendam. Perang tagar, perang postingan. Nah, karena apa? Loh kok enak, aku tok loro hati. Aku tok yang disakiti hati aku ya juga bisa balas postingan yang lebih menyakiti kamu. Nah, itu sudah pada tahap kepahitan. Tentu saja semua ini bukan bentuk kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Karena semua pikiran negatif pasti bukan berasal daripada Tuhan. Pasti berasal daripada iblis dan juga trik iblis untuk mendustai kita. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi segala sesuatu yang negatif, bapaknya itu iblis, bukan bapa kita di surga, bukan Tuhan Yesus. Kenapa iblis kok kurang kerjaan? Kok kepingin mendustai kita? Kok ingin mendakwa kita? Karena kita ini diciptakan serupa, segambar, secitra dengan Allah. Punya kehendak bebas, punya
hak untuk intim dengan Tuhan. Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia, punya otoritas. Nah, kalau itu sampai terjadi, iblis itu merasa tidak aman ketemu kita orang percaya. Merasa insecure, tidak nyaman, tidak aman. Nah, karena apa? Saya sering kalau pelayanan dari rumah ke rumah atau cerita-cerita, omong-omong, ngobrol ringan, loh di sana itu horor loh tempatnya. Saya selalu bilang, oh kalau saya sih di tempat yang paling gelap, di kuburan, jam 1 malam, jam 3 malam, oh ada roh Allah di dalam saya. Paling radius 100-200 meter saya mau datang, setan, iblis itu sudah semburat semua, lari. Seperti pencuri, maling, kalau kelihatan ada polisi berseragam datang dari kejauhan. Tidak nunggu ditangkap dia, lari duluan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan iblis tidak nyaman dengan yang seperti itu. Yang banyak kan di sini tidak ada, tapi di luar sana banyak, sekalipun ngaku Kristen, lewat kuburan merinding. Di rumah sendirian kebetulan tahu-tahu ada suara sendok jatuh di dapur. Waduh, padahal tidak ada siapa-siapa, tidak ada angin. Apa itu? Kalau orang percaya, orang beriman langsung pikirannya paling tikus, paling kucing. Karena tidak berpikir setan sudah pasti sudah jauh, ada saya kok, saya baru selesai berdoa. Mana mungkin ada setan di dapur. Jadi iblis berusaha, tugas iblis itu soalnya mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita, kasih kita. Membunuh, membinasakan. Supaya tidak usah kasih kasihan, tidak usah damai sejahtera-sejahteraan. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekarang memasuki bulan Agustus, sudah banyak bendera merah putih, lambang kemerdekaan. Ini saya kasih juga biar ingat kalau Agustus. Tapi banyak orang yang tinggal di negara merdeka tapi hatinya enggak merdeka. Maka Tuhan mengingatkan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seringkali kita lagi-lagi disesatkan sama iblis. Seringkali kita kalau ngomong kebenaran langsung larinya ke buktinya kok gini, faktanya kok seperti gitu. Aku loh lihat dengan mata kepala sendiri. Aku dengar dengan telingaku sendiri waktu dia si A ngomong gini. Nah, ya itu kebenaran memang, tapi kebenaran yang berasal daripada dunia. Dan kebenaran yang seperti itu bukan yang dimaksud firman Tuhan ini, bukan kebenaran yang memerdekakan. Salah-salah malah kebenaran yang mengurung kita, memenjarakan kita. Tapi ini kebenaran yang berasal daripada firman Tuhan. Jadi kalau diganti itu seperti ini lebih jelasnya. Jikalau kamu tetap dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 1 kan berkata, pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Jikalau kamu tetap dalam Yesus, kamu adalah benar-benar murid Tuhan. Dan kamu akan mengetahui Yesus. Yesus kan adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Artinya ayat 32,
dan kamu akan mengetahui atau mengenal Yesus. Dan Yesus itu akan memerdekakan kamu. Bukan fakta itu, bukan bukti itu, bukan yang aku lihat itu, bukan. Yesus itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi, jikalau kamu tetap dalam Yesus atau firman Tuhan, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui Yesus. Dan Yesus itu akan memerdekakan kamu. Jadi, karena kita itu manusia, ciptaan Tuhan. Pabriknya manusia itu Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu segala sesuatu tentang kita manusia. Kita itu diciptakan tujuannya untuk apa? Mau dibawa kemana? Cara pandang Tuhan terhadap diri kita itu bagaimana? Ya kalau kita mau tahu, ya kita harus kenal Yesus. Harus kenal firman Tuhan. Supaya tidak gampang didustai oleh iblis. Tidak gampang diintimidasi, didakwa oleh iblis. Kalau kita tidak waspada dengan kebenaran ini, kebenaran yang saya katakan tadi, kebenaran yang berasal daripada dunia, jangan-jangan malah kita terpenjara oleh kebenaran itu, oleh bukti itu, oleh keadaan kita yang nyatanya gini, faktanya seperti ini, kedengarannya seperti itu, akhirnya mau memberitakan firman aja enggak pede. Saya loh keadaannya gini, keadaannya gitu. Saya loh tidak lebih beres dari orang lain. Nah, makanya saya agak kurang sepakat dengan KKR kemarin itu yang mengatakan kalau disuruh altar call maju, jangan langsung main maju aja, tanya Tuhan maju apa enggak. Iya kalau enggak yang mendoakan ada dosanya. Ya semua orang pasti ada dosanya, yang kudus enggak ada dosanya sama sekali ya Tuhan Yesus. Tapi saya yakin sekalipun yang mendoakan itu umpama memang ada dosanya, ada tidak layaknya dan sebagainya. Paling banter ya cuma doanya itu enggak ngefek apa-apa. Enggak ampuh. Nah, tapi kabar baiknya, sekalipun yang mendoakan ini bukan orang sempurna, di dalam nama Yesus, Yesus tidak akan mempermalukan namanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan tidak akan mengingkari firman-Nya yang iya dan amin. Artinya asal yang berdoa itu tetap dalam koridor firman Tuhan. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Percaya aja Tuhan tidak akan mempermalukan namanya sendiri. Jadi jangan kita terpenjara oleh fakta-fakta, oleh keadaan kita. Iblis sengaja mengintimidasi orang percaya supaya tidak berani berkarya, tidak berani bersaksi, tidak berani memberitakan firman dengan memenjarakan kita dengan keadaan kita, dengan penyakit kita, dengan kondisi ekonomi kita, dengan kondisi keluarga kita. Sengaja memang dipenjara supaya tutup mulut, tidak usah beritakan firman. Sehingga kalau tidak ada firman, semua orang menjadi insecure terhadap iblis. Takut, merinding terhadap iblis. Tapi kalau firman disampaikan dan semua orang tinggal dalam firman, iblis yang ketakutan, nggak nemu tempat. Nah, 2 Timotius 4 ini yang sering membuat orang mundur dari pelayanan pada melupakan ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tidak nunggu harus sempurna dulu, tapi minimal jangan mengajarkan yang kita sendiri belum mampu melakukan. Ajarkan yang kita sudah sanggup melakukan, yang belum kita sanggup lakukan, hamba Tuhan yang lain tuh banyak. Mereka yang bisa mengajarkan untuk hal-hal yang kita sendiri belum
sanggup melakukan. Nah tadi intimidasi iblis itu kan berbicara tentang kesalahan kita, ketidaklayaan kita. Karena kita sendiri kan sering kalau lihat orang lain atau mungkin kayak guru itu lihat muridnya, orang tua lihat anaknya sering, atau bos lihat karyawannya. Waduh orang ini salah lagi, salah terus. Angel kandhanane. Repot. Wis ndak tahu. Nah. Tapi Tuhan tidak seperti itu kepada kita. Kita bisa terhadap sesama kita seperti itu. Memandang orang ini kok jatuh lagi, salah lagi. Terus saja tetap orang ini yang salah. Nah, itu kita manusia. Tapi kalau Tuhan sekalipun kita jatuh bangun dalam kesalahan, kasih Tuhan kepada kita itu seperti Bapa kepada anaknya. Jadi kalau anak kita itu rankingnya turun, ya kita kecewa. Tapi ya enggak terus, wis gak usah anak-anakan, enggak takoni anak, ya enggak gitu. Ya kita ingin mungkin ikut primagama mari. Nah, atau belajar sama papa lah, apa yang enggak bisa tanya sama papa. Artinya sekalipun mengecewakan, kasih Bapa kepada anaknya, kepada kita, umatnya, tetap 100%. Jadi tidak usah ragu-ragu, mentang-mentang kita, aduh saya kok dosa lagi, tidak masalah. Darah Yesus menghapus setiap dosa kita. Tapi ya jangan digenggam erat-erat dosa itu. Nah, jadi pemandangan Tuhan terhadap kita adalah apapun keadaanmu, Tuhan tetap berkata, I love you my son. Saya ingin selamatkan kamu. Aku ingin perbaiki hidupmu. Aku ingin selalu dekat sama kamu. Ya seperti bapak-bapak di dunia ini terhadap anaknya. Apa terus kiatnya? Mengalahkan pikiran negatif dengan segala dampaknya, baik terhadap relationship kepada orang lain maupun terhadap kehancuran diri sendiri. Yang pertama itu, baca, renungkan, dan perkatakan firman Tuhan. Jangan bosan, soalnya di luar sana kalau dapat nasihat seperti ini, biasanya ngomongnya, ini lagi. Bosan kok, nasihatnya ini terus. Nah. Bahkan ada oma saya itu bilangnya gini, kamu belum lahir, oma ini sudah baca firman. Kamu masih belajar baca, B-U-D-I-D, budi. W-A-W-T-I-T, wati. Oma ini sudah pelayanan di gereja. Bosan kalau yang nasihat kayak gini ini. Jadi kalau oma sekarang ini sakit hati, kecewa, ojo nyalah, memang orang itu yang kenemenen. Orang itu yang nyakitin sekali. Masalahnya pertanyaannya kan gini. Mungkin oma ini sudah 30 tahun jadi Kristen. Tapi masalahnya direnungkan apa enggak firman Tuhannya. Nanti pas sudah baca renungan firman, oh sudah, tadi pagi dikirimi di WA group sama Cik Fang. Terus ditanya, apa tadi renungannya? Kebetulan aku belum baca, mau tahu sih. Apa tadi ya? Wis lali sak pelengan aku. Ya percuma kalau gitu. Berarti enggak direnungkan, cuma dibaca, wis. Kemudian kalau umpamanya sudah direnungkan, sudah dilakukan apa belum? Sekalipun 30 tahun jadi Kristen tapi tidak dilakukan. Cuma baca, renungkan sebagai pengetahuan aja. Kalau disuruh lakukan, aku tahu sih harus mengampuni. Tapi
tapi itu kan Yesus, aku sih tidak sanggup. Jadi masih tahu firman, alasannya aku masih tidak sanggup. Ya mesti aja, makin sakit hati, makin kecewa. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya garis bawah itu pembaharuan budimu. Kenapa penting pembaharuan budi? Karena banyak orang sekarang ini buka medsos, Facebook dan sebagainya, yang trendy itu bukan pembaruan budi, tapi itu positive affirmation, motivasi, positive thinking, positive affirmation. Artinya dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang positif kepada diri sendiri. Saya bisa, saya mampu, saya berani, saya pasti menang, saya bisa kalahkan dia, saya pasti sukses. Nah itu afirmasi positif itu seperti itu. Dan itu yang lagi trendy. Seminar, buka medsos, isinya itu aja. Apa salah? Gak salah. Memang firman Tuhan pun mengatakan kuasa perkataan itu memang ada. Nah itu Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya kalau kita menggemakannya hal-hal yang negatif, ya buahnya negatif. Kalau kita menggemakannya hal-hal yang positif, afirmasi positif, positive thinking, ya kita akan tergerak kepada hal-hal yang kita perkatakan tadi. Ada seorang peneliti dari Jepang, itu namanya Masaru Emoto, seorang profesor dari Hado Institute Tokyo. Nah, dia itu meneliti tentang air yang diisi dengan kata-kata. Ada sebetulnya PowerPoint-nya tapi tidak keluar. Mungkin sistemnya multimedia gereja sama di rumah lain. Jadi saya terangkan aja. Air ditaruh di gelas, terus diisi dengan kata-kata. Umpamanya kasih, terus diisi dengan kata-kata kasih, kemudian air itu dikristalkan, dibekukan. Hasil kristalnya itu kemudian diamati pakai mikroskop. Maka molekul-molekulnya kok hilang. Molekul-molekulnya itu juga menyampaikan satu bentuk-bentuk yang indah seperti, nah itu, kok bisa keluar sekarang. Tadi tak coba-coba enggak keluar ke Surya. Nah jadi pada tahun 2003 dia mengungkapkan penelitian tentang keanehan pada sifat air. Dan presentasinya itu sudah dipresentasikan, diundang oleh UNESCO, di PBB, berbagai universitas di Eropa, Amerika, karena dianggap kok aneh ya. Cuma diisi kata-kata aja, air itu bentuknya bisa macam-macam. Nah ini diisi thank you, terima kasih. Dikristalkan, diamati bentuk molekul kristalnya seperti ini. Bijaksana seperti ini. Kebenaran. Hasil pengamatannya seperti ini. Abadi, malaikat, I love you, peace. Nah, semuanya gambarnya jadi bagus-bagus. Sementara kalau diisi dengan kata-kata tolol, nah seperti ini.
kamu bikin aku sakit, kamu menyakitiku. Gambarnya seperti ini. Tidak jelas, tidak karu-karuan. Setan, nah ini, gelap. Kemudian air tercemar sebelum didoakan langsung dikristalkan. Dilihat dengan mikroskop molekulnya seperti ini. Tapi air yang sama, air tercemar, didoakan dulu, baru diamati, bentuk molekulnya seperti ini. Nah, jadi itulah kuasa perkataan. Dan itu diteliti dan dibuktikan oleh Profesor Masaru Emoto. Kaitannya sama manusia apa? Lah kita ini, tubuh kita ini, 70%-nya itu cairan. Air 70%-nya. Benda padatnya itu daging, tulang dan sebagainya cuma 30%. Jadi ya masuk akal. Kalau kita memperkatakan hal-hal tertentu, ya itu yang terjadi sesuai kata-kata kita. Nah, tapi itu berbicara tentang positive affirmation. Kata-kata positif yang mana pengaruhnya cuma sampai pada tingkat kejiwaan, psikologi. Tapi kalau pembaharuan budi oleh firman Tuhan, masuk jauh ke dalam roh kita. Bukan sebatas pada jiwa atau mental, tapi memimpin kita untuk bergerak secara dinamis, bergerak aktif, menyatakan yaitu karakter Tuhan Yesus, buah-buah daripada Roh Kudus, kebenaran yang mengarah pada keserupaan penyataan Tuhan. Kalau ada Tuhan Yesus dalam perkara seperti ini, gimana ya sikap Tuhan? Gimana ya karya Tuhan? Nah, jadi kalau kebenaran dari firman Tuhan langsung masuk lebih daripada jiwa, tapi langsung menusuk ke dalam roh. Maka bagi kita orang percaya, tidak cukup cuma mengubah pikiran negatif jadi pikiran positif. Tapi ubahlah pikiran negatif menjadi pikiran Kristus. Kenapa? Pikiran Kristus itu yang mengandung janji firman Tuhan. Pikiran Kristus itu yang memerdekakan. Kalau kebenaran yang berdasar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, buktinya, faktanya, itu belum tentu memerdekakan. Tapi kebenaran yang bersumber daripada firman Tuhan, dari pikiran Kristus, itu memerdekakan, sudah pasti. Dan juga banyak mengandung janji firman Tuhan. Efesus 6 ayat 16-17 dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu pedang roh yang bisa mematahkan panah api si jahat, intimidasi, segala ketidaklayaan kita, segala dosa kita, segala kekurangan kita. Itu kalau berbicara kebenaran dari dunia ya fakta. Ya bisa dilihat atau ada buktinya, tapi kalau kita di dalam firman Tuhan kita tidak terpenjara oleh keadaan itu, tidak terkurung oleh keadaan itu. Kita merdeka, kasih kita tetap merdeka, damai sejahtera kita tetap merdeka, sukacita kita pun tetap merdeka. Karena apa? 9 buah roh itu tinggal tetap di dalam kita. Bukan dari luar mempengaruhi kita, tapi kita yang menyumberkan. Wis kamu nyala-nyala enggak apa-apa. Enggak terpengaruh kok. Karena sumbernya itu ada, tinggal tetap di dalam kita. Kalau kita dalam firman Tuhan. Jadi mengubah pikiran negatif jadi positif itu tidak salah, tapi tidak memerdekakan. Tidak mengandung janji firman Tuhan.
Itu yang pertama, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Yang kedua, tinggal di komunitas yang sehat. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya mengikuti pelayanan Bapak Gembala di ibadah tadi, berbicara tentang komunitas. Ya ini, kita sekuat-kuatnya kita tidak selamanya kita itu jadi orang kuat. Tidak selamanya kita itu baik-baik saja. Dan ketika keadaan menjadi tidak baik-baik, kita berada dalam titik yang terendah. Nah inilah gunanya komunitas. Ada teman-teman yang baik. Ada yang mensupport kita. Komunitas yang sehat menghasilkan teman-teman yang sehat. Jangan keliru loh ya. Komunitas yang sehat menghasilkan teman-teman yang sehat, sahabat-sahabat yang sehat. Teman yang sehat tuh yang gimana sih? Ya kalau kamu temanku, kamu sahabatku, ya dukungan aku, belaan aku. Apa ya wes, aku temanmu kok. Apapun yang kamu kerjakan, tak dukung. Aku sahabatmu malah. Jangankan minta dukungan 100%, 1000% tak dukung. Kamu mau masuk jurang, tak jongkrok no wis. Kamu mau masuk neraka, oh silakan, tak support. Kamu mau bunuh diri, ayo wis tak beli no, aku yang berangkat beli racun serangganya. Apakah itu teman di komunitas yang sehat, yang selalu mendukung 1000%? Bukan seperti itu, Bapak. Komunitas yang sehat, teman yang sehat, sahabat yang sehat, seperti firman Tuhan. Tegurlah yang salah, nasihati, ajarlah. Kadang-kadang memang menyakitkan, resikonya ada jarak sementara. Dicurigai. Tapi ya memang teman itu, sahabat itu perlu yang namanya efek kejut, shock terapi, rodok seperti dijewit atau ditempeling dikit. Supaya, oh iya, ternyata aku salah ya. Itu teman yang sejati itu seperti itu. Mengoreksi, mengingatkan, menolong, bangkit lagi. Kita membutuhkan satu sama lain untuk tiba ke tempat yang Allah mau kita tuju. Kalau untuk keinginan kita sendiri mungkin kita bisa, enggak butuh orang lain. Tapi kalau untuk destininya Tuhan, untuk tujuannya Tuhan, enggak bisa kita tanpa orang lain, tanpa komunitas enggak bisa. Perlu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah ini yang terakhir, tim musik, saya undang untuk menempati posisi. Yang ketiga adalah selalu pilih hidup dalam apa yang Yesus katakan tentang kita. Banyak pilihan sepanjang sejarah kehidupan kita, tapi pastikan selalu pilih dan masukkan dengan sengaja segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan Yesus. Ini ada gambar. Dikatakan happiness is a state of mind. It's just according to the way you look at things. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah pernyataan dari pikiran. Itu hanya menurut pada bagaimana cara kamu melihat sesuatu. Nah ini aneh kan gambarnya. Juara 1 nampaknya tidak bahagia. Pialanya menggantung lesu gini, wajahnya muram. Dia mungkin sepanjang perjuangannya sibuk memasukkan positive affirmation. Saya bisa, saya sukses, saya pasti menang. Dan dia dapat juaranya. Tapi
dia tidak merdeka dalam hal sukacitanya, kasihnya, damai sejahteranya. Karena apa? Positive affirmation cenderung membuat kita terfokus, bahkan terlalu terfokus pada yang kita perkatakan itu. Sehingga cenderung mengorbankan kanan kiri muka belakang. Hari Kamis kemarin ada berita yang menurut saya aneh juga. Mirip seperti yang baju merah di gambar ini. Jadi Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau namanya. Umur 51 tahun, punya anak 3, menyatakan bercerai dengan istrinya. Dia jadi Perdana Menteri, itu seperti ini. Juara 1 elektoralnya. Kalau enggak juara 1 ya enggak jadi Perdana Menteri. Jadi juara 1 dalam pemilu menjadikan dia Perdana Menteri di Kanada. Seharusnya harapan dia, istrinya bangga loh, anak-anaknya bangga. Loh kok malah bercerai. Nah ini afirmasi positif mengandung kelemahan di sana. Tidak memerdekakan. Yang kedua, dapat juara 2. Tapi ya biasa-biasa aja. Mungkin dalam pikirannya, ya wis lumayan lah. Dapat juara 2, lain waktu aku pasti bisa juara 1 itu. Memasukkan afirmasi positif. Tunggu tanggal mainnya, lain waktu aku pasti bisa juara 1. Lah yang aneh yang nomor 3 ini. Lah dia di urutan nomor 3 ya paling kalah sebetulnya. Tapi sukacitanya luar biasa. Kenapa? Dia dipenuhi firman Tuhan. Pembaruan akal budi. Artinya dia berangkat itu ikut perlombaan, anggaplah perlombaan 17 Agustusan. Pikirannya itu pikiran firman Tuhan. Aku ini cuma mau bersukacita bersama-sama orang yang bersukacita. Loh kamu enggak latihan? Ya latihan. Tujuannya supaya memberikan yang terbaik, mendatangkan sukacita buat yang nonton. Sebetulnya aku ini bukan siapa-siapa. Aku enggak punya uang buat ikut kursus. Aku juga enggak punya dukungan sebagai anak ketua yayasan lah atau anak konglomerat. Ya wis pokoknya bersukacita aja. Loh kok tahu-tahu dapat juara 3? Nah, firman Tuhan itu memerdekakan. Sekalipun kelihatannya kalah tapi sukacitanya paling besar. Damai sejahteranya paling besar. Itulah pentingnya kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Buat setiap firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tidak selesai. Roh Kudus terus beracara atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Memeteraikan cara hidup dengan gaya pikiran Kristus. Sehingga kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh-tumbuh, semakin bertambah-tambah sukacita kami. Damai sejahtera kami. Kasih kami di dalam komunitas gereja kami. Karena kami percaya saat kami sehati sepikir sejiwa menghidupi firman Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan menyatakan kemuliaan-Mu yang penuh keajaiban di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasa begitu berharga berada di tempat ini Tuhan. Menerima undangan untuk perjamuan kudus-Mu, sehidangan
dengan di meja perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, sucikan kuduskan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Sekiranya kami Tuhan masih menyimpan sesuatu yang tidak beres dengan sesama kami, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami mau melepaskan pengampunan atas setiap sesama kami yang mungkin sempat membuat kami kecewa, yang sempat membuat kami berpikiran negatif, yang sempat merugikan kami, menindas kami, melecehkan kami. Tuhan, kami melepaskan pengampunan atas setiap mereka. Dan terlebih kami berdoa di dalam nama Yesus, melepaskan shalom atas setiap mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Demikian juga hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani perjamuan kudus ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Sucikan, kuduskan setiap pikiran, perkataan, hati, jiwa, roh mereka. Tangan dan kaki juga. Supaya pelayanan mereka boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan
Jemaat bangkit berdiri. Mari kita pejamkan mata, kita renungkan beberapa firman Tuhan sejenak. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.' Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu, buat tubuh darah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau kami sembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasa terhormat. Sungguh kami merasa mulia. Karena kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kami manunggal. Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam firman-Mu Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau yang jalan di depan kami. Engkau
Engkau yang menerobos di depan kami. Engkau yang membuka jalan-jalan kami, bahkan Engkau yang membuatkan jalan-jalan yang baru bagi setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya ke depan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang pergumulan ekonomi Tuhan buka jalan. Yang kehilangan damai sejahtera, Tuhan rekonsiliasi. Tuhan penuhi dengan damai sejahtera. Satu tubuh dalam Kristus. Segala cita-cita umat-Mu, Engkau tilik dari ketinggian-Mu. Dan kami percaya, berkat Tuhan senantiasa ada bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta James Hidayat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami merasakan Kau begitu dekat dengan kami. Pergumulan, persoalan, permasalahan boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Semua itu untuk membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kami boleh melihat dan menyaksikan bahwa Engkau campur tangan sampai kepada hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kami. Kami mengucap terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami tanpa syarat dan tanpa batas. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang sudah Kau beri buat kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa kami menyatu dengan Engkau. Kami tidak takut lagi dengan masa depan kami. Bahkan untuk kehidupan kekal kami Tuhan, kami tidak takut. Karena kami yakin dengan iman, kami percaya Tuhan bahwa karya penebusan-Mu sempurna di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sanggup Tuhan untuk memeliharakan keselamatan yang Kau berikan buat kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memiliki pikiran Kristus. Karena dengan kami memiliki pikiran Kristus, kami selalu berada dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan. Masing-masing pribadi menerima rema yang berbeda-beda. Dan kami percaya Tuhan, dengan rema itu kami melangkah untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Jim bersama keluarga Tuhan yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Urapi lebih lagi, pakai lebih dahsyat lagi, luar biasa. Berkati pelayanannya, kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, seluruh hidupnya. Berdedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak terima kasih, sebentar umat akan beri persembahan. Tuhan tidak dari tempat yang maha tinggi dan Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasih, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucap terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James. Firman yang luar biasa memberkati pada malam hari ini. Terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Saya lihat ada beberapa ini. Boleh mengangkat tangannya? Yang baru pertama kali? Ya, selamat datang. Dari mana? Dari Manado. Waduh, nih teman. Dari Manado juga nih. Nanti bisa bincang-bincang. Ya, dalam rangka apa di negara? Oh, rumah keluarga. Apa Ella namanya? Ya, selamat datang. Jadi kalau masih ada di kota negara, boleh kami mengundang bisa beribadah bersama dengan kami pada hari-hari yang akan datang. Selanjutnya pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 diadakan di gereja. Hari Jumat pukul 7:30 ada doa malam.
di gereja juga. Kemudian hari Sabtu ada latihan musik. Kemudian hari Minggu pukul 6 sore ada ibadah raya. Dan 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu lah segala pujian kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu lah segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia dengan segala hatimu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, karena Engkau baik, Engkau sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Tuhan, biarlah semuanya ini menjadi satu kerinduan buat kami. Untuk senantiasa menata dalam kehidupan kami. Kami merasa aman dekat dengan Engkau. Itulah sebabnya Tuhan kami senantiasa berusaha untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Terima kasih pula Tuhan, kami bersyukur pada saat malam hari ini.
kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta James Hidayat. Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara keluarga ini. Engkau tetap memberkati kesehatannya. Engkau tetap memberkati pekerjaannya. Engkau tetap memberkati keluarganya. Ibu Pendeta Santi, Patrick, dan Aristo, semua kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan keluarga ini. Karena keluarga ini pun tidak pernah meninggalkan Engkau ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami masih tetap menyerahkan bangsa dan negara kami. Kita di tahun 2024 kami akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Kami percaya Tuhan, Engkau ikut campur tangan dalam melaksanakan pesta demokrasi ini. Sehingga berjalan dengan baik. Dan boleh menghasilkan yang terbaik juga buat bangsa dan negara kami. Teristimewa kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di kepemerintahan. Lindungi mereka Bapa dari segala intimidasi. Lindungi mereka Tuhan dari segala niat-niat yang kurang baik. Dan biarlah anak-anak-Mu boleh bekerja di dalam kepemerintahan ini. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, berkati kesehatannya. Dan segala keputusannya kami serahkan di tangan Tuhan. Berkati pula Bapak Wakil Presiden kami serahkan juga beliau Tuhan di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tetap memelihara, Engkau tetap memberkati pemimpin-pemimpin kami. Para menteri, Bapak Kapolri kami serta Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya pribadi-pribadi ini adalah pribadi yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Saudara gemar kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandungan. Diberkati tempat adonan dan bakul. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, rumah makanmu, rumah kos-kosanmu. Diberkati pula budidaya tambakmu. Diberkati pula usaha salon kecantikan, kesehatanmu dan pendidikanmu. Engkau tetap naik dan tidak akan pernah turun dalam nama Yesus. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara gemar kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan.